Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifuddin Fajari, NBM 200120101171. Saya melakukan uji ANOVA One Way dengan judul Perbandingan Tingkat Intensitas Aktivitas Mahasiswa yang Aktif Organisasi, Fokus Akademis, dan yang bekerja dalam 1 minggu terakhir. Lalu untuk teknik pengambilan datanya, saya menggunakan kuesioner dengan media Google Form dengan metode random sampling. Untuk populasinya yaitu seluruh mahasiswa di Surabaya. Berikut ini adalah pertanyaannya, dan juga saya telah mendapatkan 40 responden dengan detail jawaban sebagai berikut. Lalu untuk melakukan uji ANOVA, kita pindah terlebih dahulu angka yang sudah didapat ke website ANOVA. Setelah dipindah, langsung kita klik calculate untuk mendapatkan hasilnya. Nah, berikut ini adalah p-value yang didapat, yaitu 0,01133. Dalam konteks pengujian ANOVA One Way, terdapat dua hipotesis yang dirumuskan. Hipotesis 0 yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan, sedangkan hipotesis 1 terdapat perbedaan signifikan. Di sini karena p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara setidaknya dua kelompok dalam tingkat intensitas aktivitas. Lalu untuk p-value-nya di sini 0,011326. Dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup kuat untuk menolak hipotesis 0 dan mendukung adanya perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok yang diuji. Lalu untuk pengujian statistiknya, dalam konteks biasanya diatur sebelumnya sebagai suatu rentang nilai yang dapat diterima. Dalam hal ini rentang tersebut adalah 0 dibanding 3.0738. Jadi karena nilai F adalah 4,656715, ini tidak berada dalam rentang tersebut, menunjukkan bahwa hasil uji tersebut tidak jatuh dalam wilayah penerimaan 95%. Dengan kata lain, kita memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis 0. Lalu untuk effect size-nya, kita dapat menyimpulkan bahwa memang memiliki dampak yang cukup nyata dan dapat dianggap sebagai kontributor yang signifikan terhadap variasi dalam tingkat intensitas aktivitas mahasiswa. Lalu yang kelima ini 2KHSD, ada empat diagram yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok 1 dan kelompok 2 serta antara kelompok 2 dan kelompok 3. Namun tidak terdapat perbedaan signifikan antara kelompok 1 dan kelompok 3. Selain itu ditemukan bahwa asumsi normalitas dan homogenitas varians telah terpenuhi. Nah, di sini ada 3 validation yang menunjukkan hijau semua ya, berarti meskipun ada asumsi ketidaknormalan pada distribusi kelompok, tetapi karena ukuran sampel yang besar atau lebih dari 30, asumsi normalitas dianggap terpenuhi. Oleh karena itu, meskipun terdapat penolakan terhadap H0, hasil uji ANOVA dianggap dapat diandalkan dan kuat terhadap asumsi homogenitas varians karena ukuran kelompok yang serupa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih.